Selamat hari Minggu. Kita walaupun gak ketemu secara langsung, tapi tidak mengurangi semangat untuk beribadah ya adik-adik. Iya kakak. Iya, kalau begitu mari kita siapkan hati, siapkan pikiran supaya kita bisa beribadah dengan baik. Nah, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Kami dari sini, adik-adik nyanyi di rumah masing-masing ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Yang semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ayo, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Kudaki Daki Daki Daki. Pasti semuanya tahu kan? Kita nyanyi ya. Pakai gerakan ya semua ya. Ayo Sekar, bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaan, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya.
Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sekarang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhlah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring ke muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh atas tengkuku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Nah, adik-adik, hari ini kita bicara tentang penghukuman. Wow, ngeri ya. Siapa yang pernah dihukum? Pasti tidak enak ya. Kitab Ratapan yang di dalamnya berisi tentang ratapan akan kehancuran Yerusalem. Yerusalem hancur dan menjadi sunyi. Digambarkan betapa keadaan kota Yerusalem berbalik jauh dari keadaan yang semula. Dahulu kota Yerusalem begitu megah di antara kota-kota. Sekarang menjadi sunyi dan ada kesendirian. Dahulu kota Yerusalem dikelilingi oleh kekasih dan teman, yakni bangsa-bangsa yang menjadi rekan sekutunya. Sekarang kota Yerusalem ditinggalkan dan bahkan dikhianati oleh mereka. Dahulu kota Yerusalem ramai, didapati oleh para peziarah. Sekarang tidaklah demikian, karena yang tersisa hanya kehancuran. Kota Yerusalem telah dihilangkan fungsinya sebagai
pusat kerohanian, dan pusat pemerintahan. Semua terjadi sebagai bentuk hukuman Tuhan akibat umatnya tidak bersedia untuk introspeksi diri tatkala yang menjadi andalan dalam hidup mereka bukan lagi Allah. Adik-adik, ratapan yang dinaikkan oleh penulis terbagi menjadi dua bagian pesan, yaitu yang pertama, kesalahan mendatangkan penghukuman dan kehancuran. Yang kedua, penghukuman membawa kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah, adik-adik, meskipun penghukuman mendatangkan kehancuran, ternyata di sisi lain penghukuman bisa membuat kita sadar akan kesalahan dan akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Ya, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa setiap kesalahan pasti akan mendatangkan penghukuman dari Allah. Namun, kita diingatkan bahwa penghukuman adalah bentuk kasih Allah agar umatnya menyadari akan segala kesalahan. Artinya, adik-adik tidak boleh marah saat harus menjalankan hukuman karena kesalahan yang telah kita lakukan. Penghukuman yang dilakukan menjadi sebuah pelajaran yang bermakna ketika kita belajar untuk selalu memperbaiki diri. Nah, itu cerita tentang kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 yang tadi sudah kita baca. Nah, sekarang adik-adik silahkan mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan di rumah masing-masing ya. Ada keterangan untuk anak kecil, TK, anak tanggung, dan juga untuk teruna. Silahkan mengerjakan setiap aktivitasnya. Kalau sudah, bilang ke papa atau mama untuk mengirimkan ke grup PAPT supaya dapat dilihat oleh semua kakak layan dan teman-teman yang lain. Ayo dikerjakan ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau doa syafaat. Kakak berdoa dari sini, adik-adik mendukung dari rumah masing-masing ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami masih bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan beribadah yang masih Tuhan berikan. Tadi kami sudah belajar dari kisah dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ajari kami supaya kami tidak mengulangi kesalahan kami dan ajari kami untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemerintah kami secara khusus ketika saat ini para pemerintah kami sedang berusaha warga negara yang ada di Indonesia supaya dapat menolong para pasien yang terkena virus corona. Berkatilah para pemerintah kami supaya saat membuat kebijakan itu hanya berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tim medis yang sedang berjuang keras menolong setiap pasien. Biarlah Tuhan menyehatkan mereka dan memberikan kekuatan. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, berkatilah pendeta dan majelis yang sudah Tuhan percayakan pelayanan sama mereka. Kiranya kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan berikan, supaya dengan sehat mereka tetap semangat dalam melayani.
Seluruh jemaat Tuhan di GPIB, jemaat ATK di Ambarawa kami serahkan untuk Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan kerja, kiranya kesehatan selalu Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan juga dan memberkati pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan. Tolong supaya kami rajin belajar, supaya kami tetap semangat, dan kami terus berusaha mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami untuk dosa yang sudah kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. 1, 2, 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita juga sudah memberi persembahan. Nah, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Tetapi kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah pada saat ini sudah selesai. Kami memohon kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.